Lebih lebih ya betul sih, lebih ke sedih, terus lebih ke saya nggak kenal sama orang-orang ini, tapi orang ini bermunculan seolah-olah pengen ada keuntungan kali ya dengan cari eh, pansos atau apa, saya nggak paham. Tapi yang jelas saya benar-benar pure, saya nggak kenal sama mbak ini atau sama orang-orang yang menyerang personal saya seolah-olah saya kenal, itu saya nggak tahu menau. Ya nggak apa-apa lah ya, itu kan karakter dia, hak dia mau bilang apa tentang saya. Tapi yang jelas kalau saya dan juga tim bukan tipe orang yang ketika dapat tuduhan apa kita berkuar-kuar ke media, ke sana ke sini. Itu kita kembalikan lagi ke personal masing-masing sih. Itu kalau kita ya santai aja tanggepinnya. Ya ini yang kita tunjukkan secara nyata dan real. Makanya kalau aku pribadi lebih menunjukkan sesuai dengan fakta dan nyata. Aku bukan tipe orang yang berkuar-kuar tanpa adanya bukti sih, itu aja. Setidaknya walaupun saya tidak kaya, saya bisa berguna untuk orang lain. Itu aja. Nama Pratiwi Novianti belakangan ini benar-benar telah menjadi topik hangat perbincangan masyarakat. Ia bermula dari niat mulianya mengulurkan tangan untuk Agus Salim selaku korban penyiraman air keras. Novi justru terjebak dalam belenggu kisruh hukum tanpa akhir. Mirisnya, ia tidak hanya dilaporkan ke polisi, tetapi juga habis diterpa cerca. Mulai dari kredibilitas Yayasan Peduli Kemanusiaannya yang dipertanyakan, sampai serangan-serangan bersifat personal yang begitu sakit dirasa. Meski begitu, Novi masih tabah menghadapi dengan senyuman dan tenang. Dan tepat pada hari ulang tahunnya kemarin, Novi pun buka-bukaan mengenai kemelut yang ia hadapi saat ini secara eksklusif kepada tim Cumi-Cumi. Lantas mungkinkah saat ini Novi tengah berencana melayangkan laporan balik terhadap kubu seberang? Serta bagaimanakah pula Novi menyikapi derasnya badai cibiran yang diserukan pihak kuasa hukum Agus Salim? Ya nggak apa-apa lah ya, itu kan karakter dia, hak dia mau bilang apa tentang saya. Tapi yang jelas kalau saya dan juga tim bukan tipe orang yang ketika dapat tuduhan apa kita berkuar-kuar ke media, ke sana ke sini. Itu kita kembalikan lagi ke personal masing-masing sih. Itu kalau kita ya santai aja tanggepinnya. Lebih ya betul sih, lebih ke sedih, terus lebih ke saya nggak kenal sama orang-orang ini, tapi orang ini bermunculan seolah-olah pengen ada keuntungan kali ya dengan cari pansos atau apa, saya nggak paham. Tapi yang jelas saya benar-benar pure, saya nggak kenal sama mbak ini atau sama orang-orang yang menyerang personal saya seolah-olah saya kenal. Itu saya nggak tahu menau. Agak lucu sih dengan statement salah satu oknum yang bilang yayasan kita bodong. Zaman sekarang itu kan gampang untuk melacak nama yayasan. Ya, ada di website gitu. Tinggal ketik aja Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan, itu kan jelas ada alamatnya, ada namanya, ada nomor registrasi yayasan kami juga gitu. Jadi jelas lah. Terus kita pun di sini kan konten kreator mbak, yang jelas ada pelang di yayasan kita, dibilang bodong agak lucu sih gitu. Karena nggak mungkin juga kalau saya bodong, yayasan kita bodong, terus kita bilang di media sosial, khususnya di YouTube, yayasan kita namanya ini kan itu tidak mungkin. Itu kan menjelekkan nama saya juga dong gitu. Ya ini yang kita tunjukkan secara nyata dan real. Makanya kalau aku pribadi lebih menunjukkan sesuai dengan fakta dan nyata. Aku bukan tipe orang yang berkuar-kuar tanpa adanya bukti sih, itu aja. Setidaknya walaupun saya tidak kaya, saya bisa berguna untuk orang lain. Itu aja. Jadi ada statement yang bilang yayasan yang membuat membiayai hidup saya, katanya saya hedon dan lain-lain. Terbalik, pendapatan saya yang saya membiayai yayasan saya. Lebih dari 50% saya keluarkan untuk merawat anak-anak, untuk merawat ODGJ. Itu bukan uang yang kecil loh. 1 kali ODGJ di RSJ aja itu bisa 2 digit gitu. Jadi ya saya ikhlas, tapi kalau saya dikorek-korek kesalahan saya juga, ya kan saya juga bukan manusia yang sempurna. Itu aja sih statement saya. Di sisi lain, belum lama ini telah dimulai pula sebuah proses pemungutan suara yang diusung para donatur dan kuasa hukum mereka.
di mana polling tersebut bertujuan mencari jalan keluar dari peliknya suasana serta kepastian hukum terkait uang donasi untuk Agus Salim. Lantas, seperti apa pandangan Novi terkait diusungnya proses pemungutan suara tersebut? Setuju lah, biar jelas dan clear. Kita pribadi, kita hanya mendukung yang terbaik aja untuk semua pihak, untuk saya, untuk Mas Agus, untuk Bang Denny, supaya ini semua bisa clear dan jelas sih. Karena capek juga ya, maksudnya berangsur-angsur lama, sedangkan ini saya masih banyak yang saya harus urus, mulai dari anak, ODGJ, Bang Icang, itu masih menunggu. Jadi saya harap sini cepat selesai. Harapannya cepat selesai, cepat tuntas. Ini semua aku pengen clear, berakhir dengan baik, dan tidak ada salah satu pihak yang merasa nanti dirugikan gitu. Karena jujur saya sudah melakukan semaksimal mungkin awalnya. Saya juga merasa yang saya lakukan juga untuk kebaikan Mas Agus awalnya, dan saya juga nggak tahu berakhir seperti ini. Tapi yang sekarang proses kan saya dilaporkan dengan 2 pasal. Kita hadapi aja, kita ikhlas aja, saya akan tetap maju dan satu kali pun saya tidak akan pernah menyerah. Sementara itu, semakin panas dan kisruhnya konflik dengan pihak Agus serta bayang-bayang gelap kisruh hukum nampaknya bukan jadi alasan bagi Novi untuk menyudahi sementara kegiatan kemanusiaannya. Buktinya, di tengah kasus yang kini viral, Novi masih menyempatkan diri untuk berkunjung ke sederet panti sosial. Tak main-main, di momen spesial, yakni hari bertambahnya usia, Novi bahkan lebih memilih untuk membagikan kebahagiaan kepada anak-anak panti asuhan ketimbang berpesta pora. Iya, tepat pada hari Selasa, 19 November 2024 kemarin, Novi baru saja menyelenggarakan acara ulang tahun di Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa bersama kerabatnya, yakni pasangan selebritis Pablo Benua dan Ray Utami. Di momen yang spesial itu, tim Cumi-Cumi pun mendapatkan kesempatan untuk meliput secara eksklusif acara ulang tahun Novi. Dan seperti inilah momen hikmat penuh bahagia acara ulang tahun Novi di Panti Asuhan. Pemirsa Cumi-Cumi, hari ini kita sedang berada di Jakarta Timur, tepatnya di Panti Asuhan Anak Balita. Nama panti asuhannya Panti Asuhan Anak Balita ya, Tunas Bangsa ya, Tunas Bangsa. Hari ini Teh Novi lagi mengunjungi anak asuhnya ya Teh ya. Ada 1 anak asuh yang lagi kita proses. Jadi ini semua anak-anak ini ada banyak sekali dan usianya balita semua, dan ada juga yang orang tuanya sakit, ODGJ, kemudian orang tuanya apa lagi? Ada yang menitipkan karena faktor ekonomi, terus ada yang proses hukum juga. Tadi dijelaskan juga ada TPPO gitu yang anaknya diambil dan diserahkan di dinas sosial. Luar biasa. Jadi ini kegiatan sehari-harinya Teh Novi ya, mengunjungi seperti orang tua asuh gitu ya. Betul. Lumayan sering kita kesini karena aku suka banget sama anak kecil dan mereka tuh obat aku. Aku sih mau yang jelas silaturahmi ya, menjalin silaturahmi karena emang setiap bulan insya Allah kita akan berbagi dengan saudara-saudara kita. Nggak cuma di sini, ada beberapa yayasan yatim piatu, duafa atau disabilitas fisik dan mental itu yang biasa kita lakukan gitu. Jadi mau berbagi dan berbagi kebahagiaan yang paling penting. Kegiatannya hari ini mau berbagi, terus ada banyak lah yang akan kita lakukan. Ini mau seru-seruan sama adik-adik di sini, terus nanti ada hadiah juga yang kita bagikan sama adik-adik di sini. Oke, jadi siap-siap nih untuk anak-anak Panti Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa. Kita mau siap-siap berbagi kebahagiaan, mudah-mudahan happy semuanya. Happy-nya ketularan, terus benar-benar bisa
mendapatkan memori yang baik sampai nanti dia dewasa. Jadi dia nggak ada depresi atau apa, bisa mencapai cita-citanya dengan sepenuh hati lah. Berbagi tidak perlu menunggu kaya. Berbagi itu ketika kalian memiliki rasa empati, simpati terhadap orang lain, lakukanlah. Karena umur kita nggak ada yang pernah tahu. Kecintaan Novi terhadap anak-anak memang terlukis begitu jelas dalam acara spesialnya kemarin. Namun siapa sangka, selain rajin berkunjung dan berbagi di berbagai panti asuhan, Novi ternyata memiliki 5 orang anak asuh yang ia rawat sejak lama. Rentang usianya pun beragam, ada yang sudah mengenyam pendidikan di bangku sekolah dasar dan ada pula yang masih berusia di bawah 1 tahun. Dan hebatnya lagi, Novi tidak tanggung-tanggung dalam merawat mereka. Lantaran anak-anak asuhnya itu sudah ia berikan deposito pendidikan yang bernilai fantastis. Lantas, apa yang sebenarnya mendorong Novi untuk memulai petualangannya menjadi seorang aktivis kemanusiaan? Serta benarkah pula tradisi merayakan ulang tahun di panti sosial sudah menjadi tradisi tersendiri di hidup Novi? Iya, jadi rutinitas per tahun. Jadi kalau buatku setiap tahun itu bukan kita merayakan harus penuh kegembiraan, tapi lebih penuh rasa syukur, introspeksi diri, kita tambah berbagi sesama, seperti itu sih. Karena aku suka anak kecil yang pertama, terus ada salah satu anak asuhku juga yang ada di sini, jadi emang kita rutin sih untuk kesini. Seneng banget, terus setiap ke panti sosial, panti asuhan, atau yayasan, ketika sama anak-anak, nggak tahu ya, mereka tiba-tiba langsung secara naluri bisa dekat sama aku, terus manggilku mama juga. Tadi kan ada beberapa yang manggilku mama, ibu, ngerasa tersentuh lah, dan ngerasa aku belum punya anak, tapi Masya Allah ternyata Allah mengizinkan aku bisa merasakan hal ini, punya anak banyak, seperti itu. Senang banget karena udah terbiasa ya, karena kan aku ada anak asuh di yayasan kita, dan itu pun kita yang sama-sama merawat, jadi bukan karena dia ada babysitternya, tapi aku pun ikut merawat. Kalau dia pup atau dia apa, ya kita tetap bersihkan gitu. Turun tangan ya, betul. Jadi kalau untuk banyak yang nanya kenapa bisa ngebantu ODGJ, kenapa bisa terjun sepenuhnya seperti ini di sosial, mungkin ajaran almarhumah mamaku gitu. Jadi 2 hari sebelum aku jadi pramugari, mamaku meninggal karena cancer. Dan mamaku dari aku kecil itu selalu mengajarkan kepedulian antar sesama. Pedagang kecil, kita bisa muter tuh, kita udah ngelewatin, terus ada pedagang kecil, dan menurut mamaku itu sangat-sangat kasihan gitu. Kita bisa muter lagi untuk membantu orang itu. Itu yang diajarkan sama mamaku. Jadi terbenak aja dari sedini ini sampai aku sebesar ini, ajaran semua yang mamaku berikan seperti itu. Saya pun punya anak asuh, 5 anak. 5-limanya ini sudah kita depositkan pendidikan. Jadi saya sudah siap apabila mungkin Allah berkehendak lain, saya dipanggil duluan, anak-anak saya ini sudah terjamin gitu untuk pendidikannya, untuk sekolahnya dan masa depannya. Emang saya dari awal ngambil anak untuk merawat ya, saya sudah berkomitmen dan bertanggung jawab terhadap anak-anak ini. Jadi ya kita pastinya akan mengeluarkan budget yang tidak kecil ya. Saya pun tidak ada donatur, sekali lagi saya nggak dibantu sama pemerintah. Mereka sekolah swasta dan preschoolnya juga di internasional gitu. Jadi ya jalanin aja selama saya mampu, saya bisa. Insya Allah ketika kita ngebantu nggak bikin kita miskin kok. Percaya deh. Karena kita memberi satu aja, Allah ngebalasnya berlipat-lipat, apalagi ini. Menariknya, kisah perjuangan seorang Pratiwi Novianti sebagai aktivis kemanusiaan nampaknya telah memberikan dampak cukup hebat bagi Ray Utami. Buktinya saja, di tengah kesibukannya sebagai public figure sekaligus businesswoman, Ray menyempatkan diri untuk menemani Novi di acara ulang tahunnya kemarin. Ia pun mengaku jika pengalamannya kemarin begitu berharga dan perilaku anak-anak di sana sungguh menyentuh hatinya. Kepada tim Cumi-Cumi, Ray Utami bahkan tidak menutup kemungkinan jika dirinya nanti akan semakin sering berkunjung ke berbagai panti sosial maupun asuhan untuk sekedar datang hingga berbagi kebahagiaan. Lantas, seperti apa curahan hati Ray Utami tentang keputusannya untuk hadir menemani Novi?
Iya, karena acaranya adalah berbagi dengan teman-teman panti asuhan balita. Jadi itu sangat beda gitu. Jadi aku penasaran nih, pengen lihat seperti apa sih kegiatannya Novi berinteraksi. Dan aku juga kan punya anak yang usianya tuh sama dengan anakku sendiri, 6 tahun. Teman-teman balita yang lain juga ada yang 3 tahun, 2 tahun. Wah, itu luar biasa. Kita pengen punya juga kebiasaan-kebiasaan yang di luar rutinitas gitu kan. Mana tahu itu bisa menjadi inspirasi buat aku juga untuk bisa punya anak asuh ke depannya gitu kan. Punya yatim piatu yang sebanyak itu gitu kan. Ternyata itu bisa membuat kebahagiaan dari diri kita juga. Kayak tadi aku rambut aku dikepang-kepang rambut aku, terus yang satu dikuncir, yang satu di belakang dikerimbat, yang satu lagi dikepang. Itu benar-benar mereka tuh benar-benar melihat kayak seperti sosok mami gitu loh, maksudnya seperti sosok ibu gitu loh, dan mereka mungkin tidak mendapatkan itu, kurang gitu ya kasih sayang itu, dan mereka seperti air seperti di gurun pasir disirami air, benar-benar kayak sejuk gitu dengan kedatangan kita. Kayak aku merasakannya, dan itu kayaknya ini bukan untuk nantinya jadi terakhir kalinya deh. Besok-besok kayaknya aku akan juga, untuk pribadiku sendiri ya gitu ya, untuk pribadiku sendiri akan juga berbagi dengan teman-teman dari panti asuhan balita ini. Benar-benar nih buat teman-teman yang menyanyiakan anak kandung gitu ya di luar sana, yang benar-benar memarahi dengan kekerasan psikis dan kekerasan fisik, itu kalian datang deh ke sini. Ternyata banyak loh anak-anak yang membutuhkan kasih sayang. Jadi anak kandung tolong dijaga dengan baik gitu loh. Mereka aja yang kurang, orang tua aja penuh dengan haus kasih sayang seperti itu. Makanya untuk orang tua yang sudah dikaruniai anak harus banyak-banyak bersyukur gitu kan, karena bisa punya anak dari rahim kita sendiri. Banyak orang tua sana yang tidak bisa punya anak, akhirnya mereka harus mengadopsi anak di panti asuhan seperti itu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.